kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekunius Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Nanan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi pada PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekunius Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan. Selama tahun 2005, kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu sendiri. Padahal berdasarkan standar akuntansi pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Manajemen PT KAI tidak melakukan percadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI pada tahun 1998 sampai dengan 2023. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor angkutan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit atau komisaris PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi, teguran, atau pencabutan izin praktek. Di dalam standar kode etik akuntan manajemen, ada beberapa hal yang dilanggar oleh manajemen, yaitu yang pertama, kompetensi. Akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan keahlian yang dimiliki dengan sepantasnya. Selain itu, tidak mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas karena lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan, melainkan dengan manipulasi data. Yang kedua, kreatif accounting. Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktik akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga, fraud. Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya. Apabila dihubungkan dengan teknik manajemen dan agensi teori, timbulnya kasus tersebut karena sebagai berikut. Yang pertama, adanya campur tangan manajemen dengan menggunakan judgement dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, dalam kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT KAI, telah terjadi earning management dengan pola income maximization, yaitu dengan tujuan untuk melaporkan net income
yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Dengan perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi, mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Adanya konflik antara kepentingan manajemen dan pihak komite audit yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Yang ketiga, dalam agensi teori diasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan akhir. Dari kasus ini, pihak manajemen mempunyai lebih banyak informasi baik mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan, sehingga manajemen lebih mempunyai kesempatan dalam memanipulasi laporan keuangan yang dihasilkannya dari konflik kepentingan semakin meningkat, terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dalam hal kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pada hasil laporan keuangan PT KAI, yaitu pada saat proses lelang. Komite audit seharusnya ikut untuk melihat apakah auditor eksternal layak dipilih dan melihat keadilan proses pemilihan. Pada kenyataannya, komite audit tidak ikut dalam proses penunjukan auditor, sehingga tidak terlibat dalam proses audit. Kesalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan yang lain, yaitu tidak adanya atau sangat minimnya komunikasi antara pihak komite audit dengan auditor eksternal. Karena komite audit tidak menunjuk auditor yang akan diberi penugasan, maka komunikasi yang terjadi antara komite audit dengan auditor bisa diperkirakan sangat sedikit bahkan tidak efektif. Akibat komunikasi yang kurang intens, maka tugas komite audit untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengajak auditor untuk mendiskusikan masalah audit saat audit berlangsung tidak dipenuhi dengan baik. Kesalahan ini menimbulkan kesalahan berikutnya, yaitu komite audit tidak mereview laporan keuangan dan laporan auditor dengan auditor eksternal menjelang selesainya penugasan audit. Dalam kasus ini, komite audit justru tidak mau mendatangani laporan keuangan yang telah diaudit setelah laporan audit diterbitkan. Padahal seharusnya komite audit melakukan review bersama dengan auditor eksternal menjelang selesainya penugasan audit, yang artinya sebelum laporan audit diterbitkan, sehingga laporan keuangan tersebut langsung bisa dilakukan audit investasi dan koreksi apabila terjadi kesalahan pencatatan. Komite audit juga tidak perlu berbicara kepada publik, karena komunikasi yang buruk antara komite audit dan auditor, maka hal seperti ini bisa terjadi.